Chapter 2291-2300. Di rumah penguasa kota, Tan Yun, yang tingginya 240.000 kaki, menyimpan token dan melepaskan kesadaran ilahi penuh yang sebanding dengan tanah suci Taoisme, menyelimuti seluruh kota dewa terkemuka. Segera, suara kejam dan membunuh dengan jelas ditransmisikan ke telinga para dewa di kota. Aku adalah Protos kuno abadi. Kaisar Tao abadi yang dikepung dan jatuh lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah kakekku. Segera setelah pernyataan ini keluar, seluruh kota suci terkemuka mendidih. Apa kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi bersembunyi di kota suci terkemuka kita? Iya, sisa kejahatan terkutuk ini telah membunuh Yang Mulia Putra Mahkota dari dinasti Dongsu. Dia berani datang ke kota suci utama kita. Dia benar-benar tidak sabar. Tuan kota kita akan membunuhnya. Saat itu juga, waktu, tuan kota kita akan membuat prestasi besar, dan kita akan mengikutinya. Iya. Ayo pergi dan temukan kejahatan yang tersisa dan hancurkan dia. Petik 2. Tan Yun mendengarkan percakapan para dewa, dan niat membunuhnya menjadi semakin intens di pupil matanya yang besar. Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat semua orang di seluruh kota panik. Suara Tan Yun seperti guntur yang menggelegar, yang meledak dari benak para dewa. Protos kuno abadi saya, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, menempa pencapaian perang abadi untuk Anda, leluhur Anda, dan seluruh umat manusia leluhur tertinggi, tetapi Anda penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Menginjak-injaknya sembarangan. Kalian semua pantas mati, semua pantas mati. Juga, saya katakan, sangat disayangkan bahwa kota Lord Qintaidou telah dibunuh oleh saya. Adapun susunan pertahanan kota, aku telah memenjarakannya. Artinya, mulai sekarang, bahkan seekor burung pun tidak bisa terbang keluar kota. Dan kamu, Tan Yun mengatakan kata demi kata, kamu akan mati dalam 3 hari. Saat berikutnya, ketika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan menemukan bahwa dewa dengan pencapaian yang berbeda sedang mengalir menuju gerbang kota kediaman. Penguasa kota. Tan Yun, aku akan membunuh kota bersamamu. Yu Yun dan Si Teng bangkit di udara dan menggantung di depan Tan Yun. Tidak, Tan Yun memandang Yu Yun Si dan berkata, aku tidak ingin tanganmu berlumuran darah karena aku. Kata-kata Yu Yun Si selanjutnya membuat hati Tan Yun hangat. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, untukmu, aku akan melakukannya, aku tidak peduli. Tan Yun mengambil rumah penguasa kota sebagai batas. Berikan kepadaku di sebelah utara rumah penguasa kota dan kepadamu di selatan gerbang kota. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, ingat. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yun Si berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku akan tutup mulut, karena orang-orang ini pantas mati. Aku tidak membicarakan itu, kata Tan Yun. Ingat, perhatikan keselamatan. Yu Yun Si tersenyum. Jangan khawatir, saya bukan 7 putri yang Anda lindungi di mana-mana. Bahkan jika saya menghadapi Anda, saya memiliki peluang 90% untuk menang. Setelah itu, Yu Yun Si menawarkan pedang suci dan menghilang ke langit. Melihat jauh ke belakang Yu Yun Si, Tan Yun tersenyum. Menurutnya, bahkan jika Yu Yun Si adalah 5 aspek dari tanah suci, dia bukan lawannya. Tan Yun tidak menyadari bahwa dia benar-benar salah kali ini. Begitu Yu Yun Si sengaja diiblis, dengan kekuatan Tan Yun saat ini, bahkan 10 darinya akan dipukuli sampai mati. Tan Yun membuang senyumnya. Pada satu pemikiran, pedang ilahi Hongmeng dari 11 senjata suci Tao kelas atas, seperti Jin, Muxin, Qingning, Huwu dan debu Ciliari, terbang keluar dari Tan Yun. Apa perintah tuannya? Suara hormat datang dari 11 pedang ilahi Hongmeng. Sebarkan, bunuh orang ketika kamu melihatnya, dan jangan tetap hidup. Perintah Tan Yun. Itu tuannya. Begitu suara hormat itu jatuh, 11 pedang surgawi Hongmeng menyebar dari kehampaan. Ledakan. Seperti gunung emas yang runtuh, Jin Ni turun dari kehampaan dan menghancurkan paviliun.
Ribuan dewa tidak bisa menghindar dan mati berkeping-keping. Pada saat ini, 10 pedang ilahi lainnya juga meluncurkan pembunuhan kejam. Yu Yunxi memegang pedang ajaib dan melambaikan rambutnya, memasuki kerumunan dan membunuh lusinan orang selangkah demi selangkah. Karena beberapa pengalaman demonisasi yang tidak disengaja. Di masa lalu, bahkan jika dia tahu orang-orang ini harus dibunuh, akan sulit baginya untuk melakukannya, tetapi sekarang tidak ada gelombang di hatinya. Dia hanya tahu bahwa orang-orang ini telah membuat sumpah darah untuk membunuh Protoss kuno yang abadi. Mereka dan Tan Yun adalah musuh abadi dan tidak akan pernah lunak pada musuh. Yu Yunxi memegang pedang ajaib, pergi jauh-jauh ke utara dari rumah penguasa kota. Untuk sesaat, jeritan dan memohon belas kasihan terdengar. Plop, plop. Tubuh disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Paviliun bermandikan hujan darah. Tulang-tulang di jalan-jalan di utara kota itu seperti gunung. Bau darah itu menjijikkan. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, pergi ke timur kediaman tuan kota. Setiap langkah yang dia ambil, ratusan orang diinjak-injak sampai mati. Menghadapi musuh yang salah dan tidak tahu berterima kasih ini, Tan Yun tidak memiliki belas kasihan di matanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Pembunuhan itu berlangsung sepanjang malam. Musuh yang dibunuh oleh Tan Yun, Yu Yunxi dan 11 pedang surgawi Hong Meng telah mencapai puluhan miliar. Dalam 2 hari berikutnya, pembunuhan itu tidak pernah berhenti. Seluruh kota runtuh dan sungai darah terlihat di mana-mana. Di genangan darah tergeletak mayat musuh yang tenggelam. Lebih dari 30 juta orang telah berkumpul di gerbang kota, dan yang lainnya telah terbunuh. Yu Yunxi dan Tan Yun memegang pedang, melayang di atas kerumunan. 11 pedang Hong Meng, seperti Jin Ni dan Mu Xin, melayang di atas kepala Tan Yun. Adapun jenderal yang menjaga gerbang kota, 3 hari yang lalu, sejak Tan Yun, Yu Yun dan Si membantai kota, dia telah melarikan diri dengan tentara dewa. Tan Yun tidak peduli. Dia hanya ingin orang-orang ini melarikan diri dan memberitahu Kaisar Dongzu tentang pembantaian kota dewa terkemuka. Yang dia inginkan adalah kekacauan dinasti leluhur di Dongzu, dan musuh di seluruh wilayah dewa Dongzu panik. Saat ini, tidak ada lebih dari 30 juta orang yang memohon belas kasihan dari Tan Yun dan Yu Yunxi. Bukan seberapa tulang punggung mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah membuat sumpah darah, dan Protoss kuno yang abadi telah lama abadi. Mengemis belas kasihan tidak bisa mengubah nasib terbunuh. Kalian berdua pria dan wanita anjing, dengarkan. Seorang pria parubaya, dengan marah melambai pada Tan Yun dan Yu Yunxi, tertawa dan berkata, bukan kita lebih dari 82 juta tahun yang lalu. Mari kita undang Protoss kuno yang abadi untuk melawan lautan iblis. Mereka secara sukarela. Tidak ada yang meminta mereka untuk melindungi dunia leluhur tertinggi. Mendengar pidato itu, bahkan jika hati Tan Yun baik, dia pasti akan gemetar karena marah. Kamu sangat tidak tahu malu sehingga tidak ada obatnya. Pada saat berikutnya, lebih dari 30 juta orang mulai melecehkan dan mengutuk Yu Yunxi dan Tan Yun dengan nada kejam. Tan Yun mengepalkan tinjunya, memutar fitur wajahnya, menekan tangan kanannya ke bawah, dan membentak, hati ungu, bakar mereka hidup-hidup. Itu tuannya. Api Hong Meng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Pada saat menyelam, ia melonjak hingga 20 juta kaki dan menyelubungi orang-orang. Setengah dari 30 juta orang tidak bisa menghindar dan terkubur di lautan api. Ketika yang lain ingin melarikan diri, Tan Yun dan Yu Yunxi menghentikan jalan para dewa dari sisi kiri dan kanan dan membunuh para dewa. Aku mengutuk kalian anjing dan manusia karena mati. Aku mengutuk kalian. Dengar, kalian berdua, cepat atau lambat, kalian akan ditarik keluar dari tulang kalian oleh Kaisar Dongzu dan mati tanpa seluruh tubuh. Segala macam kata-kata yang menyerang Tan Yun, Yu Yun dan Si berlangsung beberapa saat sebelum mereka menjadi tenang. Diam berarti kematian. Tan Yun dan Yu Yunxi terbang ke menara dan melihat ke bawah ke pemandangan tulang seperti gunung di bawah. Mereka tampak dingin dan mengerikan. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya?
Yu Yunxi bertanya. Setelah Tan Yun merenung sedikit, cahaya dingin berkelap-kelip di mata bintangnya. Karena kota dewa terkemuka jauh dari kota leluhur Dongsu dan dekat dengan sekte Dewa Dongsu, saya berspekulasi bahwa penjaga akan membawa orang ke sekte Dewa Dongsu. Awalnya, saya ingin terus membantai kota-kota lain di dinasti leluhur Dongsu, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Hati Yu Yunxi menjadi dingin dan Mei mengerutkan kening. Apakah kamu akan mengejar jenderal penjaga dan pergi ke Dongsu Sensong? Pada saat ini, Putri Sen Subing keluar dari kota satu demi satu. Suamiku, itu sangat berisiko. Kamu harus berpikir dua kali. Sen Subing berkata dengan tatapan tenang. Iya Pak. Ji Yuyan dan Bei membuka gigi mereka dan berkata dengan cemas, Tuan, apakah Anda ingin mengubah penampilan Anda menjadi seorang jenderal penjaga? Pergi ke Dongsu Sensong, pimpin Fuchasu keluar, dan kemudian lawan Dongsu Sensong, kan? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika Fuchasu curiga bahwa kamu adalah jenderal pengawal Yi Rongcheng dan dia lebih suka membunuh secara tidak sengaja daripada melepaskannya? Mendengar pidato itu, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Ji Yuyan dan berkata, saya benar-benar ingin memancing harimau menjauh dari gunung dengan fakta bahwa kota dewa terkemuka dibantai, menyebabkan kerusakan parah pada sekte Dewa Dongsu. Namun, saya tidak akan mudah untuk menjadi seorang jenderal penjaga. Selama aku bisa menyelinap ke Dongsu Sensong, aku bisa melihat kesempatan untuk bertindak. Begitu Fuchasu Song pergi, aku akan menghancurkan tulang punggung Dongsu Sensong dan membunuh murid Jinmen dan murid jenius sebanyak mungkin. Dengan cara ini, potensi pengembangan Dongsu Sensong akan kembali setidaknya 5 juta tahun. Tujuan terpenting bagi saya untuk memukul Dongsu Sensong adalah membuat Fuchasu marah dan membuatnya tidak berani meninggalkan Dongsu Sensong tanpa izin. Dengan cara ini, kita dapat dengan aman mencuci kota-kota dewa utama dinasti leluhur Dongsu dan melarikan diri dari wilayah Dewa Dongsu. Mendengar pidato itu, Sen Subing menganggukkan kepalanya dengan berat. Suamiku, meskipun berisiko, aku setuju denganmu. Rencanamu sangat bagus. Para wanita juga mengangguk berturut-turut untuk menyatakan persetujuan mereka. Kemudian, Yu Yunxi dan para gadis memasuki Menara Panjun, dan Tan Yun melesat ke arah Dongsu Sensong. Selama penerbangan, identitas Tan Yun Wuyi tidak dapat digunakan lagi, sehingga ia menjadi pria parubaya. Dengan kecepatan Tan Yun, hanya 2 jam kemudian, dia mengunci penjaga jenderal yang terbang menuju Dongsu Sensong melalui kesadaran ilahi. Suara mendesing. Dengan kilatan di udara, Tan Yun menghentikan jalan penjaga, menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya, dan segera penjaga itu tampak kusam. Bagaimana dengan prajurit sihir lainnya yang menjaga gerbang kota? Tanya Tan Yun. Saya memerintahkan mereka untuk bubar dan melarikan diri ke kota suci Beiyue, yang paling dekat dengan kota suci Benteng. Penjaga berkata dengan jujur, setelah mereka tiba di kota suci Beiyue, mereka akan memberitahu penguasa kota-kota suci Beiyue tentang pembunuhan kota suci Benteng oleh Protos kuno yang abadi, dan biarkan penguasa kota melapor kepada Kaisar Dongsu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, dengan kecepatan terbang para prajurit sihir itu, seberapa cepat kita bisa mencapai kota Dewa Beiyue? Yang tercepat adalah 5 tahun, kata Beck. 5 tahun sudah cukup bagiku untuk melakukan hal-hal selanjutnya. Tan Yun berpikir di sini dan berkata, ingat, ketika Anda tiba di Dongsu Sensong dan melihat Patriark Fuchasu, beritahu dia tentang kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi dan pimpin sekelompok orang kuat yang setia kepada Protos kuno abadi ke dalam memimpin. Sen Cheng. Ketika kota Lord Qintaidou sekarat, dia memenjarakan barisan perlindungan kota. Protos kuno yang abadi terperangkap di kota. Tolong pergi ke Fuchasu untuk membunuh. Jika Fuchasu bertanya padamu tentang Protos kuno yang abadi dan alam yang kuat, kamu hanya perlu memberitahunya bahwa kamu tidak dapat melihat alam mereka, mengerti? Jenderal itu tampak membosankan dan berkata, saya mengerti. Segera, saat Tan Yun mengangkat murid surgawi Hongmeng, dia menghilang dari udara tipis dan muncul di 80.000 li abadi di depan. Setelah penjaga tenang,
dia terus terbang. Ketika jenderal penjaga terbang 80.000 mil peri, dia menemukan seorang pria parubaya yang tidak dapat melihat pencapaiannya di kekosongan di depan. Jadi dia bergegas ke Tan Yun dan berkata dengan hormat, "Senior, saya adalah jenderal penjaga dari dewa yang memimpin kota. Sesuatu yang besar telah terjadi di kota dewa terkemuka. Saya memiliki sesuatu yang mendesak. Saya ingin pergi ke sekte Dewa Dongsu. Tolong bawa saya bersama saya." Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan kota dewa terkemuka?" "Senior, Protoss kuno yang abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk membunuh kota, dan sekarang mereka terjebak di kota dewa terkemuka." Penjaga berkata dengan cemas, "Senior, selama Anda membawa generasi muda Anda ke sekte Dewa Dongsu, pemimpin sekte Dewa Dongsu akan berterima kasih lagi. Iya, aku akan menangkap kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno yang abadi, dan kamu pergi ke Dongsu Sensong." Tan Yun berpura-pura bersemangat, "Selama aku menangkap kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno yang abadi, aku dapat menerima hadiah dari Kaisar Dongsu kita." "Senior, kamu mungkin bukan lawan mereka. Ini penting. Tolong kirim generasi muda ke Dongsu Sensong sesegera mungkin." Setelah pura-pura ragu sejenak, Tan Yun berkata, "Baiklah, aku akan memberimu tumpangan. Ayo pergi." Kemudian, Tan Yun mengulurkan tangan dan meraih kerah penjaga dan dengan cepat terbang melintasi langit yang luas. Di masa lalu, butuh 2,5 tahun bagi Tan Yun untuk terbang dari Danau Dongsu ke kota dewa terkemuka ketika dia masih seorang Tao. Sekarang, dengan ledakan wilayah Tan Yun, dia tiba di Danau Dongsu dan di atas Danau Dewa Dongsu hanya dalam waktu 1 bulan. 2 jam kemudian, Tan Yun membawa jenderal penjaga dan jatuh di depan Gunung Sensong di Dongsu. "Siapa kamu?" tanya kedua murid batin yang menjaga gerbang gunung. "Nama jenderal saya adalah Li Yuanbing. Saya penjaga utama kota ilahi. Sekarang saya memiliki berita tentang sisa kejahatan dari Protoss kuno abadi untuk memberitahu Tuhanmu." Li Yuanbing berkata dengan cemas, "Ini mendesak. Biarkan aku melihat Tuhanmu secara langsung." Segera, Li Yuanbing menunjukkan token identitasnya. Mendengar bahwa ada seorang pembunuh yang membunuh tuan muda dan 15 tuan muda, para murid dalam tidak ceroboh sama sekali, dan buru-buru membuka gerbang Dewa Ruang Waktu ke sekte Dewa Dongsu. Adapun Tan Yun, murid dalam yang menjaga gerbang gunung tidak banyak bertanya. "Terima kasih banyak." Setelah memegang tinjunya, Li Yuanbing membungkuk pada Tan Yun dan berkata, "Tolong, senior." Tan Yun menjawab, lalu terbang ke gerbang Dewa Ruang Waktu bersama Li Yuanbing, memasuki sekte Dewa Dongsu, dan langsung menuju Gunung Sending tempat Fuchasu tinggal. 5 jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke puncak Gunung Suci. Menghadapi Aula Kaisar, Li Yuanbing dengan hormat berkata, "Generasi muda, Li Yuanbing, pemimpin dinasti leluhur Dongsu, penjaga kota ilahi, memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemui patriark." "Masuk." Suara lesu datang dari aula. Itu adalah patriark. Setelah Li Yuanbing dan Tan Yun melangkah ke aula, mereka menemukan bahwa Fuchasu sedang berbaring telentang di kursi dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak merawat kota dewa terkemuka dengan baik?" Fuchasu membuka matanya dan mengamati Li Yuanbing dan Tan Yun. "Pemimpin sekte, saya di sini untuk memberitahu Anda berita tentang sisa dosa Protoss kuno yang abadi." Tanpa menunggu kata-kata Li Yuanbing, Fuchasu tiba-tiba bangkit, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. "Katakan di mana sisa dosa Protoss kuno yang abadi itu." Li Yuanbing buru-buru berkata, "Laporkan kembali ke patriark. Sebulan yang lalu, Protoss kuno yang abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk mencuci berdarah kota suci terkemuka. Melihat situasinya salah, saya akan segera melaporkannya kepada Anda dan meminta departemen untuk menemukan seseorang untuk melapor kepada Kaisar Agung." Sebelum kematiannya, pemimpin kota dewa terkemuka memenjarakan barisan perlindungan kota. Sekarang kejahatan yang tersisa dari Protoss kuno abadi terperangkap di kota dewa terkemuka. "Tuan, pergi dan bunuh dia." Mendengar pidato itu, mata Fuchasu menunjukkan niat membunuh. "Apakah kamu serius?"
Itu benar sekali. Ketika Li Yuanbing menjawab, Tan Yun mengingatkannya dalam benaknya, Tuhan meragukanmu. Kamu langsung bersumpah bahwa kamu memang jenderal penjaga kota dewa, jadi kamu bisa menghilangkan keraguan Tuan. Mendengar pidato itu, Li Yuanbing mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Bawahanku bersumpah bahwa mereka memang penjaga kota suci terkemuka. Itu adalah Protos kuno abadi yang membantai kota suci terkemuka sebulan yang lalu. Jika Anda tidak percaya, silakan lihat. Dengan lambaian tangan kanannya, Li Yuanbing merilis gambar memori yang diringkas oleh Peng Zuli, di mana suara mengejutkan terdengar, Protos kuno abadi saya, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, bertarung dengan iblis di lautan iblis dan memalsukan makhluk abadi. Pencapaian perang untukmu, leluhurmu dan seluruh manusia di dunia leluhur tertinggi, tetapi mereka diinjak-injak oleh penjahatmu yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati, semua pantas mati. Mendengar ini, Fu Chasu segera berkata, "Yah, tuanku percaya. Katakan padaku, berapa banyak orang yang dibawa oleh Protos kuno abadi? Dan kejahatan yang tersisa, apa kekuatannya sekarang?" Setelah mengangkat gambar memori, Li Yuanbing berkata, "Laporkan kembali ke Patriark. Saya tidak tahu kekuatan apa yang tersisa dari kejahatan, atau berapa banyak orang kuat yang dia bawa." Fu Chasu mengangguk ketika dia mendengar pidato itu, menatap Tan Yun dan bertanya dengan santai, "Siapa kamu?" Ketika Tan Yun hendak berbicara, Li Yuanbing berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan, adalah kehormatan bagi para penatua bahwa generasi muda dapat datang begitu cepat." Setelah Fu Chasu menjawab, dia memanggil seorang murid wanita Jinmen yang menjaga aula pernikahan, menunjuk ke Tan Yun dan berkata, "Bawa dia dan pergi ke tetua Jinmen untuk mendapatkan hadiah." "Ya, saya bersedia." Murid perempuan gerbang emas dengan hormat menjawab, menatap Tan Yun dan berkata, "Tolong ikuti saya, tetua." "Bagus." Tan Yun berpura-pura bersemangat. Kemudian dia memandang Li Yuanbing dan berkata, "Li Shoujiang, haruskah aku menunggumu di luar gerbang gunung nanti, atau?" Li Yuanbing berkata, "Ayo pergi dulu setelah kamu menerima hadiah. Aku akan kembali ke kota leluhur Dongzu melalui jalur transmisi Dongzu Shensong." "Oh, oke. Mari kita ucapkan selamat tinggal." Tan Yun memeluk tinjunya dan mengikuti murid perempuan Jinmen keluar dari aula. Di aula kekaisaran, Fu Chasu berkata, "Kembalilah ke kota leluhur Dongzu melalui terowongan ruang dan waktu dari susunan transmisi. Pergi dan beritahu Anda Kaisar Agung. Saya tidak bisa mengatakan apapun yang tidak terduga. Tuanku akan menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi hidup dan membiarkan Anda Kaisar Agung pergi ke kota dewa terkemuka untuk bertemu dengan tuanku. Aku akan mematuhimu, dan aku akan pergi." Setelah kata-kata Li Yuanbing, dia dengan hormat mundur dari aula pernikahan. Tan Yun, yang baru saja melangkah keluar dari istana kekaisaran, mendengar suara Fu Chasu dengan jelas dan mencibir, "Oke, sangat bagus, tidak ada kecelakaan. Dalam lebih dari sebulan, Kaisar Agung Dongzu juga akan pergi ke dewa yang memimpin kota. Pada saat itu, saya akan membuat masalah tanpa khawatir." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan Jinmen dan terbang ke Gunung Suci Tetua Jinmen. Tak lama setelah Tan Yungang terbang, suara Fu Chasu yang tak terbantahkan bergema di seluruh Dongzu Shensong. Setelah 1 jam, segera, Tan Yun dengan jelas menangkap bahwa Fu Chasu terbang di atas kepalanya dan terbang menuju gerbang gunung. "Aku dalam perangkap." Tan Yun berkata dalam hatinya, sayang sekali Fu Chasu hanya mengambil pemimpin tingkat tinggi dari gerbang Procuan dan gerbang Jenius, bukan pemimpin tingkat tinggi dari gerbang emas. Sepertinya kita hanya bisa membunuh murid Sekte Procuan dan Sekte Jenius, tapi itu juga oke. Jika kita bisa membunuh setengah dari murid Sekte Procuan dan Sekte Jenius, itu sudah cukup untuk membunuh Fu Chasu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengikuti murid perempuan gerbang emas dan menghabiskan hampir setengah jam di aula tempat sesepuh gerbang emas tinggal. Penatua Jinmen disebut Cheng Bufan. Dia tampak seperti orang tua berusia 90-an. Setelah menerima Tan Yun,
Cheng Bufan mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun dan menghadiahinya 300 juta zushi terbaik. Tan Yun berpura-pura bersyukur dan menangis. Setelah menerima zushi terbaik, Cheng Bufan mengundang kepala Diaken Jinmen, Cheng Feiqian, biarkan Cheng Feiqian mengirim Tan Yun pergi. Ya, bawahanku. Cheng Feiqian menjawab dan berkata kepada Tan Yun, tolong. Bagus. Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar dari aula bersama Cheng Feiqian. Pada saat ini, Cheng Feiqian mendengar tawa dingin Cheng Bufan di benaknya. Sepupu, kirim orang ini keluar dari gerbang gunung, temukan tempat di mana tidak ada seorang pun, hancurkan dia, dan bawa kembali batu leluhur terbaik. 55 poin. Sepupu yang baik, Cheng Feiqian berkata sambil tersenyum. Menurutnya, Tan Yun hanyalah tingkat ke-6 wilayah Dao Huang, dan dia adalah kesempurnaan besar wilayah Dao Huang. Tidak perlu upaya untuk membunuh Tan Yun dan memenangkan batu leluhur terbaik. Cheng Feiqian tidak hanya berpikir begitu, tetapi sepupunya, Cheng Bufan, juga berpikir demikian. Dari hal ini terlihat bahwa kedua sepupu tersebut benar-benar berkolusi dan tidak peduli dengan kehidupan manusia. Teman Tao ini, siapa namamu? Cheng Feiqian bertanya saat terbang bersama Tan Yun. Namaku Xiao Yun. Tan Yun berkata dengan santai. Oh, itu saudara Xiao. Cheng Feiqian tersenyum dan menawarkan perahu ilahi. Kakak Xiao, naik. Terima kasih. Tan Yun tersenyum dan tersenyum pada Sensu. 4 jam kemudian, malam yang gelap menyelimuti dunia, dan ada hujan lebat di langit malam. Cheng Feiqian mengemudikan perahu Senzu dan mengusir Tan Yun keluar dari Dongzu Sensong. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak memberimu tumpangan? Cheng Feiqian menyarankan. Tan Yun tersenyum dan berkata, iya. Jadi Cheng Feiqian mengemudikan Senzu dan menghilang ke dalam malam. Untuk Tan Yun, dia tidak terburu-buru untuk segera kembali ke Dongzu Sensong. Bagaimanapun, Fuchasu membawa kader pemimpin tingkat tinggi untuk meninggalkan Dongzu Sensong hanya 3 jam. 1 jam kemudian. Bas. Senzu tiba-tiba bergetar dan berhenti terbang. Mengapa saudara Cheng tidak pergi? Tan Yun bertanya dengan santai. Tapi Cheng Feiqian. Cheng Feiqian memutar fitur wajahnya dan tersenyum muram. Dengan tangan kanannya terbalik, dia menawarkan pedang suci dan meletakkannya di leher Tan Yun. Jangan salahkan aku karena kejam. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena memiliki 300 juta batu leluhur kelas atas. Xiao Yun, jangan khawatir. Demi 300 juta batu leluhur kelas atas, itu tidak hanya akan menjaga seluruh tubuhmu, tetapi juga membuatmu tenang untuk kedamaian. Apa artinya? Hahaha. Tan Yun tersenyum, melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan. Ini menarik. Saya mencoba melakukannya untuk Anda, tetapi Anda ingin melakukannya untuk saya terlebih dahulu. Cheng, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan suara membunuh, aku protos kuno yang abadi. Apa? Cheng Feiqian tiba-tiba menyela suaranya dan segera mengeluarkan suara seperti babi. Ah! Tanganku. Klik. Tapi tangan kanan Tan Yun berubah menjadi cakar, keluar dan meraih tangan kanan Cheng Feiqian yang memegang pedang. Segera, lengan kanannya tiba-tiba berkontraksi dan merobek seluruh lengan kanan Cheng Feiqian. Bang! Tan Yun tiba-tiba mengangkat kaki kirinya dan memukul bahu kiri Cheng Feiqian dengan kekuatan guntur. Segera, bahu kiri Cheng Feiqian meledak. Kekuatan seperti gunung Tai mengalir ke tubuh Cheng Feiqian, dan lututnya berlutut di Desensu. Di tengah kepanikan, ketika Feiqian ingin berjuang untuk bangun, Tan Yun menendang beberapa tulang rusuk, dan mulutnya menyemburkan darah, seperti cangkang ketinggian rendah, mengenai tepi Sensu. Luangkan hidupmu, luangkan hidupmu. Cheng Feiqian, yang kehilangan lengannya dan terluka parah, meringkuk di tanah dan membuat semburan memohon belas kasihan yang menyakitkan. Wah! Di antara jari-jari Tan Yun, segumpal kekuatan leluhur melesat ke dalam hati Cheng Fei. Setelah memenjarakan kolam rohnya, dia mencibir, ketika Anda mengirim saya pergi dari Dongzu Sensong, saya tidak ingin Anda hidup.
Sekarang Anda masih ingin membunuh saya untuk memenangkan harta, Anda tidak bisa hidup lagi. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Jika tidak, lampu kehidupanmu akan padam. Cheng Feiqian memandang Tan Yun dengan panik dan berkata dengan suara gemetar, apa yang kamu mau? Fuchasu telah meninggalkan sekte Dewa Dongsu. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Tan Yunyin tertawa, menawarkan menara Panjun, melemparkannya ke menara, dan menyuruh Sen Subing untuk tidak membiarkannya mati. Kemudian Tan Yun membersihkan darah di Senzu, dan Yi Rong tampak seperti Cheng Feiqian. Dia mengendarai Senzu sepanjang perjalanan kembali ke gerbang Gunung Senzong di Dongsu. Melihat bahwa diakon kepala gerbang emas yang kembali, para murid gerbang dalam buru-buru membuka gerbang Dewa Ruang Waktu. Setelah Tan Yun mengendarai perahu ilahi ke gerbang emas, dia langsung pergi ke Tetua Agung Gerbang Emas, Aula Cheng Bufan. Ketika malam hampir meredup, Tan Yun menyingkirkan Senzu dan berjalan dengan angkuh ke Aula. Bagaimana kabarmu, sepupu? Apakah Xiao Yun membunuhnya? Cheng Bufan berkata dengan penuh semangat, jika kita membunuh 300 juta batu leluhur kelas atas, kita akan mengatakan 50-50 poin. Tan Yun melirik Cheng Bufan, yang mengatakan bahwa wilayah kaisar penuh, dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu lihat, perubahan apa yang terjadi antara aku dan sebelumnya? Perubahan apa? Cheng Bufan menggelengkan alis putihnya. Apa yang kamu bicarakan, sepupu? Aku berkata, tidakkah kamu menemukan bahwa wilayahku menjadi lebih rendah? Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Mendengar pidato itu, Cheng Bufan mulai mengamati alam Tan Yun. Tiba-tiba, dia terkejut dan berkata, ada apa denganmu, sepupu? Bagaimana kamu menjadi alam Dao Huang tingkat ke-6? Apa yang kamu katakan? Tan Yun melihat ke bawah dengan dingin, melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan di aula. Tiba-tiba, Cheng Bufan merasakan firasat buruk dan berkata dengan tegas, kamu bukan sepupuku, kamu Xiao Yun. Hehe, Pak Tua, kamu tidak terlalu bodoh. Kamu akhirnya melihatnya. Mata Tan Yun jahat. Selanjutnya, apakah Anda ingin bertanya kemana sepupu Anda pergi? Jangan tanya. Sudah kubilang, dia sekarat. Setelah mendengarkan ini, Cheng Bufan dipenuhi dengan kepenuhan kerajaan Tao. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara dingin, saya memperingatkan Anda, penatua ini adalah kepenuhan besar kerajaan Tao. Ini sesederhana membunuh Anda dan membunuh semut. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Dengarkan aku dengan jelas. Biarkan sepupuku pergi dan aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangannya dan menyela, kalau tidak apa. Kamu baru saja mengatakan pembunuhan itu. Aku seperti menghancurkan semut mall. Haha, kamu harus mencoba. Jangan mengira sepupuku ada di tanganmu, aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Cheng Bufan tiba-tiba mengulurkan jari dan menunjuk ke hidung Tan Yun. Percaya atau tidak, Ben tua, sekarang satu jari menusukmu. Berdengung. Tangan kanan Tan Yun muncul, meraih jari Cheng Bufan dan mematahkannya. Cao, kamu berani menyerangku. Ketika Cheng Bufan akan memulai, suara kejam Tan Yun terdengar, karena kamu ingin menyodok orang mati dengan jarimu, aku akan membiarkan kamu merasakan rasa ditikam sampai mati. Engah. Dengan percikan darah, Tan Yun menusuk bahu kanan Cheng Bufan dengan jari. Cheng Bufan ketakutan karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kamu sama sekali bukan kaisar ke-6. Siapa kamu? Ketika Cheng Bufan ketakutan, dia melonjak dan ingin melarikan diri ke kuil untuk meminta bantuan. Dia sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri dan berteriak minta tolong, orang-orang suci itu, orang-orang kudus besar dan orang-orang kudus tertinggi di Jinmen akan datang. Tan Yun tidak akan membiarkan Cheng Bufan melarikan diri hidup-hidup. Tidak masalah siapa aku, yang penting kau sudah mati. Ketika Tan Yun berbicara, dia menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Cheng Bufan, menjulurkan jari, tiba-tiba menyentuh otak belakang Cheng Bufan, dan kekuatan leluhur yang kejam dilepaskan. Bang! Kepala Cheng Bufan meledak,
dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke genangan darah. Semua jiwa dan janin mati. Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari aula, berubah menjadi seberkas cahaya, melewati hujan deras, dan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai gerbang jenius. Hong Meng Bati. Di tengah hujan, sosok Tan Yun melonjak hingga 240.000 kaki, seperti gunung, berdiri di antara istana gerbang jenius. Setelah Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, dalam satu pikiran, 11 pedang Hong Meng, seperti Jinni dan Musin, terbang keluar dari tengah alisnya dan melayang di atas kepala Tan Yun. Yun Si, santo tertinggi dari gerbang jenius dan gerbang keluarga, memiliki alam tertinggi. Itu hanya penyempurnaan dari alam Kaisar Tao. Tidak ada lawan kita. Jika Anda keluar, kami akan membunuh gerbang jenius dalam beberapa saat, dan kemudian membunuh gerbang perocuan. Setelah 1 jam, tidak peduli berapa banyak orang yang kami bunuh, kami akan berhenti membunuh. Jika tidak, setelah kami ditangkap oleh yang tertinggi, Santo Jinmen, kita akan mati. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi, yang menjadi gadis pemalu dengan bulan tertutup, terbang keluar dari menara Panjun dan tergantung di depan kepala besar Tan Yun. Bagus. Ketika Yu Yunxi menjawab, tiba-tiba, seorang murid jenius melangkah keluar dari istana tempat tinggalnya, menatap Tan Yun dan memarahi, "Siapa kamu?" "Orang yang membunuhmu," Tan Yun berkata, mengangkat kakinya yang besar dan menginjak-injak muridnya sampai mati. Membunuh. Ketika Tan Yun membaca, 11 pedang surgawi Hong Meng berubah menjadi puluhan ribu kaki. Dengan kekosongan yang runtuh, dia menghancurkan sebuah istana, dan 11 murid berbakat di istana itu mati di tempat. Segera, ketika 11 pedang surgawi Hong Meng tiba-tiba menyusut menjadi 3 kaki dan 3 inci, di bawah kendali Tan Yun, mereka menembus istana satu demi satu. Para murid yang berlatih dalam pengasingan di istana menusuk alis mereka dan keluar dari belakang kepala mereka dengan darah. Ketika 11 pedang Hong Meng terus membunuh, Tan Yun dan Yu Yunxi juga membantai murid-murid sekte jenius. Ah, tolong, ada serangan musuh. Tidak. Tolong. Jeritan menakutkan datang dari istana dan terdengar di seluruh area gerbang jenius. Wosh, wosh. Seorang murid jenius yang tidak tahu apa yang terjadi dibunuh oleh 11 pedang Hong Meng atau Yu Yunxi segera setelah dia terbang keluar dari istana. Bang bang. Tan Yun menunjukkan langkahnya yang besar dan berkedip cepat di area gerbang jenius. Dengan setiap langkah, sebuah istana hancur. Setelah video pendek, para murid gerbang jenius yang mendengar berita itu terbang keluar dari istana dan melayang di atas area gerbang jenius, sebanyak puluhan miliar. Binger, hati ungu membunuh. Dengan perintah Tan Yun, api es Hong Meng dan api Hong Meng terbang keluar dari tangan mereka dan menelan para murid yang ketakutan di ai kosong. Dalam sekejap, 20 juta api Zhang Hong Meng menyelimuti ribuan murid jenius yang tidak bisa mengelak. Sebelum murid-murid ini berteriak, mereka dikubur dalam abu. Segera, api Hong Meng menyala ke arah murid lain lagi. Pada saat yang sama, para murid yang diselimuti api es Hong Meng dilebur menjadi ketiadaan oleh es sebelum mereka bisa membuat tanggapan apapun. Dihadapkan dengan pengejaran dan pembunuhan api Hong Meng dan api es Hong Meng, para murid sekte jenius benar-benar panik. Tidak peduli apakah mereka melepaskan kekuatan leluhur mereka atau senjata sihir pelindung tubuh mereka untuk melawan, mereka tidak berguna dan mati satu demi satu. Pembantaian. Di hadapan pembunuhan api Hong Meng, api es Hong Meng, 11 pedang surgawi Hong Meng, Yu Yunxi dan Tan Yun, ribuan murid Tianmen mati setiap napas. Karena wilayah gerbang jenius yang luas dan fakta bahwa ada terlalu banyak murid, Tan Yun dan murid-muridnya tidak dapat membunuh mereka semua dalam waktu singkat, juga tidak dapat mencegah murid-murid mereka melarikan diri ke Jinmen untuk mencari pertolongan. Tan Yun, Yu Yun dan Si harus membunuh dengan kecepatan tercepat. Seiring berjalannya waktu, satu momen telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, jumlah kematian murid jenius telah melebihi 10 miliar. Alasan mengapa kita bisa membunuh begitu banyak adalah karena para murid sekte jenius terkonsentrasi.
Yunxi, pergi ke pintu. Ketika Tan Yun berteriak kepada Yu Yunxi, ada puluhan ribu orang tingkat tinggi di langit yang mengepung Yu Yunxi. Puluhan ribu talenta tingkat tinggi, termasuk Diaken, Kepala Diaken, Penatua, Penatua Agung, Penatua Tertinggi, Santo, Santo Agung, dan Santo Tertinggi. Menghadapi kerumunan puluhan ribu pejabat tinggi, rambut Yu Yunxi berkibar dan memegang pedang ajaib. Tiba-tiba, atmosfer bundar yang sebanding dengan tanah suci Taoisme meledak di tubuhnya. Boom, boom. Napas yang sangat mengerikan tiba-tiba menelan langit dan puluhan ribu talenta tingkat tinggi. Seketika, langit runtuh. Di gua raksasa ruang gelap, ada teriakan panik dari orang-orang tingkat tinggi. Tetapi 30.000 orang tingkat tinggi di bawah orang bijak agung tidak dapat menahan tekanan Yu Yunxi. Terutama gedung tinggi di bawah tetua tertinggi, di bawah tekanan napas Yu Yunxi, meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah dan menghilang di tengah hujan lebat. Penguasa gerbang jenius, orang suci, sedang terburu-buru dan menggeram, dia terlalu kuat. Ayo mundur dan tangkap raksasa itu hidup-hidup. Raksasa itu hanya tingkat ke-6 dari wilayah Kaisar. Dia pasti kaki tangan wanita ini. Hanya ketika kita menangkapnya, kita bisa memaksa wanita ini untuk berhenti membunuh. Wilayah Kaisar Tao penuh dengan para jenius. Pendeta Tao, orang suci, memimpin dalam berbalik dan membunuh Tan Yun. Yang lain menanggapi dan membunuh Tan Yun. Tetapi ketika gedung-gedung tinggi ini tidak dekat dengan Tan Yun, pemandangan berikutnya membuat mereka tergetar. Ledakan. Orang bijak tertinggi melepaskan sejuta pedang Zhang dengan atribut api dan menelannya di Tan Yun. Hancurkan untukku. Tan Yun tidak bersembunyi atau berkedip. Ketika sejuta pedang Zhang hendak memotong tubuhnya, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar dan mematahkan pedangnya. Tidak. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Orang bijak tertinggi tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Ketika dia ingin lari untuk hidupnya, Tan Yun mengayunkan tangan kirinya, seperti gunung 5 jari dengan pendudukan musuh yang kosong, untuk menekan orang bijak tertinggi. Ah! Bang! Tangisan orang bijak tertinggi tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi genangan hujan darah di langit malam di bawah telapak tangan Tan Yunju, tanpa meninggalkan tulang. Melihat adegan ini, para pejabat tinggi yang membunuh Tan Yun ketakutan setengah mati. Baru kemudian mereka menemukan bahwa Tan Yun lebih mengerikan. Karena itu, terlepas dari hidup atau mati para murid sekte jenius, mereka melarikan diri ke gerbang emas. Yunxi, pergi. Setelah Tan Yun menyapa Yu Yunxi, mereka mengejar dan membunuh murid-murid sekte jenius sepanjang jalan. Butuh setengah jam untuk mencapai langit di atas area sekte Procuan. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Tan Yun dan murid-muridnya sekali lagi melancarkan pembunuhan kejam terhadap murid-murid mereka sendiri. Pada saat ini, gerbang jenius tingkat atas telah melarikan diri ke Jinmen dan tiba di aula tempat Santo tertinggi dan Kaisar Surgawi tinggal. Kenapa kamu lari ke Jinmen dengan tergesa-gesa daripada tetap di gerbang jenius? He Tianyu, yang berusia sekitar 90 tahun, berkata tidak senang. Laporkan kembali ke Santo tertinggi, sesuatu yang besar telah terjadi. Santo Agung Gerbang Kejeniusan berkata dengan kaget, itu seharusnya sisa kejahatan dari Protos kuno abadi yang bercampur dengan Dongzu Shenzong kita. Dia mencuci gerbang kejeniusan dengan darah lebih dari setengah jam yang lalu. Puluhan miliar murid sekte jenius telah dibantai, puluhan ribu pemimpin sekte jenius telah meninggal, dan orang bijak tertinggi sekte jenius kita juga telah mati. Mendengar pidato itu, He Tianyu tiba-tiba bangkit dan berteriak, apa yang kamu bicarakan? Para murid sekte jenius telah meninggal lebih dari 10 miliar. Dan mereka dibunuh oleh Protos kuno yang abadi. Bagaimana kamu tahu itu Protos kuno yang abadi? Setelah mendengarkan ini, orang bijak agung dari gerbang jenius buru-buru berkata, orang bijak tertinggi, jika bukan Protos kuno yang abadi, siapa yang berani membunuhku? Selain itu, terakhir kali sisa dosa Protos kuno abadi diubah menjadi penampilan tetua gerbang dalam, dan kali ini ketika dia membunuh, perubahannya adalah penampilan diakon kepala gerbang emas.
Oleh karena itu, tidak salah untuk menunjuk Protos kuno abadi. Selain Protos kuno abadi, ada seorang gadis dengan pesta. Orang ini pasti tetua kedua dari pintu dalam yang mudah menjadi. Mendengar pidato itu, He Tianyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya sangat berubah. Tidak. Ini saatnya untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Protos kuno yang abadi menipu pemimpin sekte keluar dari sekte, dan kemudian menyerang murid kita. Tolong cepat minta pelindung Santo untuk keluar dari gunung dan pergi ke kota dewa terkemuka untuk memberitahu Patriark bahwa Santo Mahaguru telah datang untuk memburu Protos kuno yang abadi. Setelah berbicara dengan Kaisar Surga, ia melepaskan 5 napas alam leluhur Tao, terbang keluar dari aula, dan suara bergulir menembus seluruh gerbang emas. Semua pemimpin tingkat tinggi gerbang emas dari alam suci Tao dan alam leluhur Tao mendengarkan perintah. Protos kuno abadi membantai murid gerbang jenius Dongzu Shenzong kita. Ikuti Mahaguru ke gerbang jenius dengan cepat. Hampir setengah jam kemudian, He Tianyu memimpin total 36 orang ke puncak tanah suci dan tanah leluhur. Ketika dia tiba di gerbang jenius, dia menemukan bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi telah lama menghilang, dan area gerbang jenius berantakan, dengan mayat murid dan darah istana diwarnai merah di mana-mana. He Tianyu sangat marah sehingga dia ingin melepaskan pengetahuan ilahi dan mencari Tan Yun dan Yu Yunxi. Namun, pola Dongzu Shenzong adalah bahwa satu pintu adalah tempat rahasia. Dia tidak bisa melepaskan pengetahuan ilahi di gerbang jenius. Periksa pintu pro. Menahan amarahnya, He Tianyu membawa semua pejabat tingkat tinggi Jinmen dan dengan putus asa terbang ke pintu pro pas. Matahari merah terbit di langit. Ketika dia Tianyu memimpin para pemimpin tingkat tinggi ke gerbang procuan, tubuh murid procuan yang tidak lengkap menutupi bumi, dan hampir seluruh gerbang procuan berubah menjadi reruntuhan. Diperkirakan secara kasar bahwa lebih dari setengah murid sekte meninggal, mencapai lebih dari 20 miliar. Puff! He Tianyu mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya seputih kertas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Masalah ini diketahui oleh Patriark. Kami akan dihukum berat atau bahkan dieksekusi. Protos kuno yang abadi, aku harus menangkapmu. Kemudian, dipimpin oleh He Tianyu, yang marah, para pemimpin tingkat tinggi meninggalkan Dongzu Shenzong melalui gerbang inti, gerbang elit, gerbang dalam dan gerbang luar dan muncul di depan gerbang gunung Dongzu Shenzong. Terbang jauh-jauh, He Tianyu merasa lega bahwa para murid dari gerbang inti ke gerbang luar tidak dibantai. Murid itu mengetuk orang bijak tertinggi dan semua orang. Kedua murid yang menjaga gerbang gunung segera berlutut. Sebelum suara hormat itu jatuh, mereka diinterupsi oleh Ho Tan Yu. Katakan dengan cepat, apakah ada yang meninggalkan gerbang sekte dalam 1 jam? Salah satu murid berkata, laporkan kembali ke Santo tertinggi. Pelindung Santo telah pergi. Oh, ya, kurang dari setengah jam yang lalu, kepala Diaken Kinmen pergi. Mendengar pelarian Tan Yun Yirong ke Cheng Feiqian, wajah Tianyuki menjadi biru dan buru-buru melepaskan pengetahuan ilahinya secara ekstrim, tetapi dia tidak menemukan jejak Tan Yun dan Yu Yunxi. Dia meraung kepada para murid yang menjaga gerbang gunung, bahwa Cheng Feiqian itu palsu dan disamarkan oleh kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Katakan padaku, kemana dia pergi? Melihat He Tianyu marah, murid itu takut untuk merangkak ke tanah dan berkata, keluar dari nadi gunung. Mendengar pidato itu, He Tianyu melihat ke belakang dan berkata kepada 36 pejabat tinggi, kejahatan yang tersisa tidak melarikan diri dari Dongzu Shenzong selama setengah jam, tetapi menghilang dalam bayang-bayang pengetahuan ilahi lama Mahaguru, bahwa adalah mengatakan. Cari dengan hati-hati, jangan lepaskan setiap sudut, tekan semua puncak, dan biarkan kejahatan yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mendengar pidato itu, 36 orang segera berpisah dari He Tianyu dan berdiri di udara, melambaikan telapak tangan mereka di pegunungan di bawah. Ledakan. Boom. Tiba-tiba, puncak gunung yang menjulang ke langit hancur dan runtuh. Apakah Tan Yun dan Yu Yunxi bersembunyi di gunung? Anda bertaruh. Namun, itu bukan di gunung di luar gunung,
tetapi di gunung jauh di dalam Gunung Dongsu. Setengah jam yang lalu, setelah melarikan diri dari Dongsu Senzong, Tan Yun sengaja berpura-pura melarikan diri ke pegunungan, tetapi kemudian dia melakukan seni bersembunyi di bumi, mengebor ke dalam tanah, dan berbalik kembali ke puncak yang mengarah ke kedalaman pegunungan. Saat ini, di gua gunung, Tan Yun telah berubah menjadi pria tua berambut putih dan tersenyum pada Yu Yunxi. Yunxi, mulai hari ini, di depan orang luar, kamu akan menjadi cucuku sampai kita meninggalkan Dewa Dongsu. Oke, Yu Yunxi tersenyum, kemana kita akan pergi sekarang? Mata Tan Yun berbinar dengan cahaya yang bagus, dan dia berpikir sedikit, sebelumnya, kota Dewa Terkemuka adalah kota terbesar di utara dinasti leluhur Dongsu. Tidak ada kecelakaan. Segera, Kaisar Agung Dongsu juga akan tiba di memimpin kota Tuhan. Jadi tidak aman di utara Dongsu Suchao, jadi sebaiknya kita pergi ke selatan Dongsu Suchao untuk membunuh kota. Ketika seluruh dinasti leluhur Dongsu menjadi sepanci bubur, kita akan berlari menuju Laut Ajaib Barat. Menurut lokasi geografis, Tan Yun tiba di wilayah ilahi Dongsu jauh-jauh ke timur. Karena itu, ketika dia tiba di area Laut Ajaib, dia pergi jauh-jauh ke barat. Alasan mengapa mereka tidak pergi ke kota pembantaian barat sekarang adalah karena mereka khawatir Kaisar Agung Dongsu dan Fucha Su berpikir mereka ingin melarikan diri dari wilayah Laut Iblis saat membantai kota. Jika tidak, kedua pria kuat itu akan datang ke wilayah Laut Iblis secara langsung, dan begitu mereka bertemu, mereka hanya akan mati. Apa yang harus dilakukan Tan Yun sekarang adalah membunuh orang di sini hari ini dan terus membantai kota di tempat lain besok, untuk menciptakan ilusi bahwa Lao Su tinggal di wilayah ilahi Dongsu dan akhirnya berhasil melarikan diri. Saya harus mengatakan, Tan Yun benar-benar cukup licik. Oke, lakukan saja apa yang kamu inginkan, kata Yu Yunxi. Tan Yun berkata pada Yu Yunxi, tunggu aku di sini. Aku akan segera datang. Setelah itu, permukaan tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan kaisar dari Tao yang digali. Tubuhnya meluncur melalui gunung dengan kecepatan tinggi. Ketika dia mencapai permukaan gunung, dia berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan suara bergulir menyembur keluar dari gunung seperti guntur dari udara. Anjing-anjing tua Dongsu Senzong, dengar, kamu tidak bisa menangkapku. Aku akan tinggal di wilayah Dewa Dongsu. Selama Fucha Su meninggalkan sekte Dewa Dongsu, aku akan datang ke sekte Tu. Hahaha. Tidak bisakah kamu menangkapku? Aku sangat kuat. Setelah itu, Tan Yun dengan cepat berbalik dan membenamkan dirinya di gunung. Setelah tiba di gua, dia menawarkan menara Longjun dan membiarkan Yu Yunxi masuk. Setelah itu, Tan Yun menarik Cheng Feiqian, yang dipenjara di kolam Lingqi, untuk membunuhnya. Selanjutnya, Tan Yun menyingkirkan menara Panjun dan melewati gunung dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sial, aku sudah hidup begitu lama. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Aku akan menyusulmu. He Tianyu, yang sangat marah, memimpin gedung tinggi Jinmen untuk terbang ke kedalaman pegunungan Dongsu. Pukul 11 pagi hingga 1 siang. He Tianyu dan yang kuat hampir menghancurkan pegunungan Dongsu, tetapi tidak ada bayangan hantu. Orang-orang yang tak berdaya marah dan khawatir bahwa Tan Yun menyelinap ke Dongsu Senzong untuk membunuh murid-muridnya, sehingga mereka harus kembali ke Dongsu Senzong. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih, sehat dan kuat serta seorang gadis muda terbang di atas kota Dongyufang. Pria tua itu tentu saja Tan Yun, sedangkan gadis muda itu tentu saja Yu Yunxi. Yu Yunxi melihat ke bawah ke kota alun-alun wilayah timur di bawah, menghela nafas dan berkata, Tan Yun, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah 2 juta tahun sejak kita pertama kali memasuki kota alun-alun wilayah timur. Iya, Tan Yun menatap Yu Yunxi dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Kamu telah menderita bersamaku selama bertahun-tahun. Yu Yunxi tidak berbicara, tetapi menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya. Suamiku, Yunxi tertarik padamu. Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar di benak Tan Yun.
Subing, kamu terlalu banyak berpikir. Yunsi dan aku hanya teman dekat. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Tan Yun tersenyum. Sen Subing tersenyum dan berkata, suamiku, sejak kamu datang ke alam leluhur tertinggi, Yunsi adalah wanita yang telah berhubungan denganmu untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak menyukaimu, kamu tidak peduli padanya. Sama sekali. Mendengar pidato itu, Tan Yun sedikit tercengang. Dia ingat adegan yang dialami dengan Yu Yunsi lebih dari 2 juta tahun. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah persahabatannya dengannya telah berubah. Subing, aku tidak tahu, kata Tan Yun. Sen Subing tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Hanya dalam waktu setengah bulan, Fuchasu mengemudikan kapal dewa, membawa para pemimpin tingkat tinggi gerbang jenius dan gerbang biografi, dan mencapai langit di atas kota dewa terkemuka. Melihat ke bawah dari parit, ada mayat dan paviliun dan istana yang terkikis oleh darah di kota. Tidak ada belas kasihan di mata Fuchasu, tetapi hanya kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke. Bagus. Sepertinya apa yang dikatakan Jenderal Penjaga itu benar. Dosa yang tersisa dari Protos kuno abadi benar-benar terperangkap di kota dewa terkemuka." Fuchasu membuang senyumnya dan memikirkan kematian 16 putranya. Matanya menunjukkan niat membunuh. Suara itu bergema di kota dewa yang terkemuka. Protos kuno yang abadi, dengarkan tuanku. Hari ini, setelah aku menangkapmu, aku akan membuatmu memohon untuk hidup dan mati. Dan para bajingan yang berlindung di sisa kejahatan Protos kuno yang abadi. Hari ini, tuanku akan membiarkanmu memahami akhir dari pertempuran melawan tuanku. Pada saat ini, ketika dia berpikir untuk memecahkan parit, dia bisa menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi dan secara pribadi membalas 16 putranya yang mati. Fuchasu sangat bersemangat. Mengandung kegembiraan, Fuchasu memerintahkan pejabat tingkat tinggi, Anda harus segera menyebar ke kota benteng pertahanan. Setelah Tuhan kita menerobos parit, kita tidak akan pernah membiarkan orang-orang di dalam melarikan diri. Bawahanku patuh. Semua pejabat tingkat tinggi merespons, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menyebar ke kota dewa yang terkemuka. Fuchasu memiliki pencapaian besar dalam susunan. Setelah hanya mengamati susunan perlindungan kota selama 1 jam, ia dengan mudah memecahkan susunan perlindungan kota dan bergegas ke gunung kota dewa terkemuka. Berdengung. Rambut Fuchasu menari, dan kesadaran ilahi yang luas seperti gelombang yang tak terlihat, menelannya ke segala arah. Setelah beberapa napas pendek, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota ilahi terkemuka. Yah, tidak ada siapa-siapa. Fuchasu mengerutkan kening. Ketika dia bingung, ada puluhan miliar pasukan di langit kota suci terkemuka, yang datang dengan cara yang perkasa di bawah kepemimpinan pribadi Kaisar Agung Dongsu. Ada apa, saudara ipar? Sudahkah kamu menemukan Protos kuno abadi yang terkutuk? Kaisar Dongsu tidak sabar untuk bertanya. Dia sering mengalami kesulitan tidur dan makan ketika dia memikirkan putranya terbunuh. Belum. Fuchasu mengangkat alisnya dan berkata, ketika saya datang, barisan perlindungan kota masih utuh. Tidak mungkin bagi kejahatan yang tersisa untuk melarikan diri dari kota. Saya kira dia bersembunyi di tanah. Kakak ipar, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu akan menemukan kejahatan yang tersisa. Kaisar Agung Dongsu melihat kembali ke puluhan miliar pasukan dan berkata tanpa ragu, jika semua orang pergi ke kota, bahkan jika Anda membalikkan kota dewa terkemuka, Anda akan menangkap kejahatan yang tersisa. Bawahan patuh. Puluhan miliar tentara terbang dan mendarat di kota. Segera, mereka memegang artefak, mengebor tanah dan mulai mencarinya. 3 hari kemudian, Kaisar Besar Fuchasu dan Dongsu masih belum mendapatkan apa-apa. Segera pada hari ke-7, itu masih sama. Ketika kesabaran Kaisar Agung Fuchasu dan Dongsu hampir habis, suara orang tua dengan kecemasan tiba-tiba muncul di benak Patriark, hal-hal besar itu buruk. Fuchasu mendongak dan memutar alisnya, tetapi melihat seorang lelaki tua dengan tulang abadi menembak ke udara.
Pengunjungnya bukan orang lain. Dewa Dongzu yang melindungi keluarga, Sun Wuliang. Fu Chashu memandang Flying Sun Wuliang dan berkata, ada apa dengan pelindung suci itu? Sun Wuliang sangat cemas sehingga dia berkeringat banyak dan berkata, laporkan kembali ke Patriark. Kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi sama sekali tidak ada di kota Dewa Terkemuka. Apa yang kau bicarakan? Fu Chashu melotot dan meraung, apakah ada yang salah dengan sekte ini? Ya, pemimpin sekte. Sun Wuliang buru-buru berkata, pemimpin sekte. Sisa kejahatan terkutuk itu menggunakan trik memikat harimau menjauh dari gunung. Setelah menipumu menjauh dari sekte, dia membantai murid sekte jenius sekte kita dan murid sekte kita. Puluhan miliar murid sekte jenius meninggal, dan lebih dari setengah murid meninggal. Sekarang orang bijak tertinggi dari gerbang emas memimpin orang-orang tingkat tinggi untuk menangkap kejahatan yang tersisa. Tanpa menunggu matahari Wuliang kata, Fu Chashu pusing karena marah. Dia membusungkan seteguk darah, matanya merah dan berkata, binatang, binatang. Tidak mudah bagi pemimpin sekte kami untuk melatih lebih dari 10 miliar murid berbakat dan lebih dari 20 miliar murid pro. Dia membunuhnya seperti ini. Aku sangat marah. Puff. Setelah seteguk darah lagi dari Fu Chashu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat Kaisar Dongzu yang sama marahnya, dia meraung, apakah pemimpin kota dewa bernama Li Yuanbing menjaga masa depan? Kakak ipar, dia datang. Kaisar Agung Dongzu menjawab, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti kota dewa yang terkemuka, dan berkata dengan tegas, Li Yuanbing, pergilah ke Kaisar Agung. Tidak lama kemudian, Li Yuanbing mulai dari kota suci terkemuka dalam ketakutan. Ketika dia hendak berlutut di hadapan Kaisar Agung Dongzu, dia ditarik oleh rambut Fu Chashu dan meraung, mengapa kamu makan di dalam dan makan di luar, berkolusi dengan kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi. Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Li Yuanbing gemetar. Persetan denganmu. Fu Chashu menamparkan kepala Li Yuanbing. Dia adalah penguasa wilayah ilahi Dongzu, tetapi dia mengatakan kata-kata kasar. Ini menunjukkan kemarahannya. Saya mengerti. Fu Chashu sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya merah dan telinganya merah. Pria parubaya yang memasuki Dongzu Shenzong dengan Li Yuanbing lebih dari 20 hari yang lalu adalah sisa dari Shenzhou kuno yang abadi. Kakak ipar, aku bisa mengerti suasana hatimu. Kaisar Dongzu menghibur, kamu tenang, lebih baik kita mencari cara untuk menangkap kejahatan yang tersisa. Fu Chashu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia berkata, dilihat dari waktu, kejahatan yang tersisa tidak bisa jauh dari Dongzu Shenzong dalam 22 hari. Yah, saya segera bergegas kembali ke Dongzu Shenzong sendirian. Anda memimpin Shenbing dan tingkat tinggi kami untuk membubarkan dan memblokir beberapa rute utama dari zong kami. Setelah mendengarkan, semua orang mendengarkan perintah Kaisar Agung Dongzu. Setelah Fu Chashu memberi perintah ke tingkat tinggi Dongzu Shenzong, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit yang luas. Setengah bulan kemudian, Fu Chashu kembali ke gerbang gunung Dongzu Shenzong. Ketika dia terbang ke pegunungan Dongzu, dia menemukan bahwa pegunungan Dongzu hampir rata dengan tanah. Saya ingin melihat pemimpin sekte. Para murid dari gerbang dalam yang menjaga gerbang gunung berlutut satu demi satu. Mata Fu Chashu penuh dengan harapan, apakah orang bijak tertinggi Jinmen menangkap kejahatan yang tersisa dari Protos kuno yang abadi? Laporkan kembali ke pemimpin sekte, tidak. Tidak, jawab murid itu dengan gemetar. Limbah. Setelah memasuki Zongmen dan kembali ke Gunung Suci, Fu Chashu, yang sangat marah, memanggil orang bijak tertinggi Jinmen dan yang lainnya ke aula Gunung Suci. He Tianyu memimpin Jinmen tingkat tinggi dan segera berlutut dan bersujud, bawahanku tidak kompeten dan biarkan kejahatan yang tersisa melarikan diri. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Tuhan. Pejabat senior gerbang emas tidak bisa bersujud dan panik. Tentu saja kamu bersalah. Fu Chashu mengambil langkah dan menendangnya dengan Tianyu, meraung, ada apa denganmu? Protos kuno yang abadi sedang membunuh di klanku.
Bisakah kamu membiarkannya melarikan diri? Sial. He Tianyu bangkit dari tanah, berlutut di depan Fu Chasu lagi dan memohon, Tuan, bawahan saya benar-benar layak mati, tetapi bawahan saya masih ingin menangkap dosa yang tersisa. Tolong pertahankan hidup bawahan saya dan biarkan bawahan saya setia padamu. Belakangan banyak pejabat tinggi yang memohon kepada Ho Tan Yu, dan akhirnya Fu Chasu tidak mengeksekusi Ho Tan Yu. Pada saat ini, He Tianyu memikirkan apa yang ditinggalkan Tan Yun ketika dia pergi. Dia ingin memberitahu Fu Chasu, tetapi dia memikirkannya. Jika dia mengatakannya, Fu Chasu akan marah lagi dan bunuh diri. Jadi dia memberi pesan kepada orang suci gerbang emas untuk memberitahunya, dan mengancam akan membunuh keluarganya jika dia tidak mengatakannya. Orang suci gerbang emas menghela nafas dan menundukkan kepalanya, Tuan, ketika Protos kuno yang abadi pergi, dia mengatakan sesuatu. Apa yang kau katakan? Fu Chasu hampir berteriak. Orang suci gerbang emas berkata dengan jujur, kejahatan yang tersisa mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Dongzhu Shenzong. Selama kamu meninggalkan Dongzhu Shenzong, dia akan menyelinap ke dalam sekte dan membunuh lagi. Setelah mendengarkan ini, seluruh orang Fu Chasu akan marah. Dia gemetar di mana-mana, dan aliran darah mengalir keluar dari rongga hidungnya. Saya ingin Chashu yang kaya mencapai dunia leluhur yang tinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya digoda oleh semut mol ini lagi dan lagi. Saya sangat marah. Di jantung Fu Chasu, Tan Yun adalah seekor loah. Selama dia ditangkap sendiri, dia bisa dihancurkan sampai mati dengan satu kaki, tetapi loah tidak menyelipkan tangannya. Dia tidak bisa menangkapnya setiap saat. Memikirkan kematian 16 putranya, si pembunuh berulang kali berdiri di depannya dan menggoda dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia sangat marah, dan rambutnya rontok satu demi satu. Melihat adegan rambut rontok di Fu Chasu, He Tianyu dan pejabat tinggi lainnya terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Fu Chasu sangat marah dan berkata, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Protos kuno yang abadi. Tuanku tidak akan pernah meninggalkan sekte. Adapun apa yang masih kamu lakukan? Keluar dari pintu untuk menemukan keberadaan Protos kuno yang abadi. Jika pejabat tinggi diberikan amnesti, mereka mundur dari istana kekaisaran dan meninggalkan para Zongmen tanpa tujuan mencari keberadaan Tan Yun. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Kaisar Dongzhu, yang gagal menemukan Tan Yun dalam 2 tahun, memimpin puluhan miliar pasukan untuk kembali tanpa hasil dan kembali ke istana leluhur Dongzhu. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dongzhu, di ujung selatan, sebuah kota besar dibangun di atas padang rumput dengan roh leluhur surga dan bumi yang kuat. Nama kota ini adalah kota Zhentianshan. Ini bukan hanya kota terbesar di selatan dinasti leluhur Dongzhu, tetapi juga menempati peringkat ketiga di antara 9 kota dinasti leluhur Dongzhu. Jumlah orang di kota ini telah mencapai 180 miliar. 12 kota kecil telah dibangun di sekitar kota Dewa Kota, dan total 12 kota kurang dari 1/10 kota Dewa Kota. Dapat dilihat bahwa kota Zhentianshan sangat besar. Pada saat ini, di 12 kota di sekitar kota Dewa Kota, tulang seperti gunung dan darah seperti sungai runtuh di jalan-jalan yang hancur. Di 12 kota, lebih dari 20 miliar orang dibantai oleh Tan Yun, Yu Yunxi. Selama pembunuhan, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak menunjukkan simpati di mata mereka, karena mereka semua bersumpah untuk membunuh Protos kuno yang abadi. Tan Yun tahu bahwa bersikap baik kepada musuh adalah kejam terhadap dirinya sendiri. Di hadapan musuh, terutama orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang memfitnah Protos kuno abadi 82 juta tahun yang lalu, Tan Yun merasa nyaman dan pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menjarah semua kekayaan di 12 kota. Malam tiba, dinasti leluhur Dongzhu, Istana Dongzhu. 10.000 informasi militer mendesak, laporkan. Seorang jenderal menarik suaranya dan berjalan tanpa hambatan melalui istana ke Aula Dongzhu. Di Aula, Kaisar Agung Dongzhu, yang sedang berbicara dengan Permaisuri Dongzhu,
memandang jenderal yang berlutut di aula dengan satu lutut dan bertanya, "Ada apa?" Jenderal itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Laporkan kembali ke Kaisar. Saya menuju selatan ke kota-kota dewa. Ada 12 kota dewa di sekitar kota, yang telah dibantai." "Apa yang kau bicarakan?" Kaisar Dongzu dan Permaisuri Dongzu tiba-tiba bangkit. "Laporkan kembali ke Kaisar Agung." Sang jenderal berkata, "Pembunuhnya adalah sisa dari Protos kuno yang abadi. Setelah sisa membantai kota, prasasti besar didirikan di luar 12 kota, yang diukir dengan." Pada titik ini, sang jenderal berhenti berbicara. Apa yang dikatakan? Kaisar Dongzu sangat marah. Jenderal mengeraskan kepalanya dan berkata, "Kejahatan yang tersisa meninggalkan pesan. Mulai sekarang, mereka akan tinggal di wilayah Dewa Dongsu." Dia juga mengatakan bahwa 10 kota akan dibantai setiap 2 tahun. Arogan. Kaisar Dongzu sangat marah sehingga dia mengangkat kursi naga dan membantingnya ke tanah. Bajingan ini benar-benar sombong. "Kaisar yang agung, hentikan amarahmu." Permaisuri Dongzu menghibur, "Itu sangat menyakitimu." Permaisuri. Kaisar Agung Dongzu memerah karena marah. "Pikirkan tentang itu, kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi ini seperti loah. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Mereka telah membantai orang-orang kita, tetapi saya tidak ada hubungannya. Bagaimana Anda bisa menenangkan kemarahan saya? Selama aku menghadapi kejahatan itu, aku bisa menabraknya dengan satu jari, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Aku benar-benar tak berdaya dan marah." Permaisuri Dongzu menghibur, "Kaisar, apa yang Anda katakan itu benar, tetapi sekarang semuanya menjadi seperti ini. Anda sebaiknya membuka diri dan menemukan cara untuk menangkapnya." "Mengapa Anda tidak, Kaisar Agung?" Kaisar Besar Dongzu menyela, "Itu benar-benar tidak mungkin. Kejahatan yang tersisa mungkin hanya ingin membuat kekacauan dan membiarkan saya memindahkan pasukan berat dari perbatasan barat. Pada saat itu, dia dapat melarikan diri dari wilayah ilahi Dongsu. Jika saya mentransfer pasukan berat sekarang dan kembali ke dinasti leluhur untuk menangkap kejahatan yang tersisa, aku akan jatuh ke dalam rencana kejahatan yang tersisa. Kita tidak boleh menarik pasukan berat di perbatasan barat kecuali kita harus. Dan aku tidak percaya, aku tidak bisa menangkap kejahatan yang tersisa." Ketika Kaisar Dongzu mengatakan sesuatu di sini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat sang jenderal, dia buru-buru bertanya, "Ada apa dengan kota Zentianshan?" Jenderal berkata dengan jujur. Pada saat ini, sebuah suara hormat terdengar di luar aula Dongzu Zun, "Wakil Wali Kota Dewa Kota-Kota, Hou Yun, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Kaisar Agung." "Masuklah," kata Kaisar Dongsu. Kemudian, seorang pria parubaya kekar berjalan ke aula, berlutut dengan satu lutut ke arah Kaisar Agung Dongzu dan berkata, "Laporkan kembali ke Kaisar Agung, saudara laki-laki saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda." Orang ini adalah Hou Yun. Dia bukan hanya wakil wali kota-kota Dewa Kota, tetapi juga saudara wali kota Hufeng. Pada saat yang sama, Hou Yun juga merupakan kekuatan besar di alam leluhur Tao. Kakak laki-laki tertuanya Hufeng adalah 3 dari alam leluhur Tao. "Apa masalahnya?" tanya Kaisar Dongsu. "Kaisar, tolong lihat." Lengan kanan Hou Yun menjentikkan dan melepaskan pengzuli, yang diringkas menjadi gambar memori. Dalam gambar memori, seorang pria parubaya yang 8 poin mirip dengan Hou Yun muncul. Orang ini adalah Hufeng, penguasa kota Tianshan. Hufeng berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Bawahanku telah melihat Kaisar Agung. Kaisar Agung, bawahanku percaya bahwa meskipun kejahatan yang tersisa membantai 12 kota di sekitar kota Dewa Kota, aku khawatir aku takut untuk datang ke kota Dewa Kota karena aku mendengar reputasi bawahanku. Oleh karena itu, bawahan saya memerintahkan orang untuk menyiarkan berita dengan sengaja, mengatakan bahwa bawahan saya jauh dari kota Dewa Kota dan pergi ke jalan pencerahan. Dengan cara ini, kejahatan yang tersisa dari Protos kuno abadi kemungkinan akan menyelinap ke kota Dewa Kota. Begitu dia masuk dan melakukannya, bawahannya akan menangkapnya hidup-hidup. Jangan khawatir, Kaisar.
Selama binatang itu berani masuk, bawahannya akan melenyapkannya dan membawanya kepadamu. Kemudian gambar memori menghilang. Oke, Kaisar Agung Dongzu memandang Hou Yun dan berharap untuk berkata, kembalilah dan beritahu saudaramu untuk menangkap sisa kejahatan Protos kuno yang abadi, dan Kaisar Agung akan memberikannya kepada kedua saudaramu. Hou Yun, kamu adalah salah satu leluhur Taoisme, dan kakak tertuamu berusia 3 tahun. Dengan kekuatan yang kuat, kamu memiliki peringkat di antara 100 leluhur teratas dinasti Dongzu kami. Beritahu kakak laki-lakimu, apakah kamu menangkap kejahatan yang tersisa hidup-hidup atau membunuh kejahatan yang tersisa, Kaisar akan mempromosikanmu untuk menjadi penguasa kota Dewa Kota. Adapun kakak laki-lakimu, Kaisar Agung akan menyusun kembali sebuah kota besar untuknya dan mengangkatnya sebagai penguasa kota. Tapi premisnya adalah untuk membunuh atau menangkap dosa yang tersisa. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Mendengar pidato tersebut, Hou Yun sangat bersemangat. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara, terima kasih, Kaisar. Yakinlah, selama kejahatan yang tersisa masih ada di selatan, bawahan dan saudara laki-laki saya akan menangkapnya. Yah, Kaisar menantikan penampilanmu. Kaisar Dongzu menantikannya. Bawahan dan kakak tertua tidak akan pernah mengecewakanmu. Bawahan pergi. Hou Yun bangkit dan berjalan keluar dari aula dengan penuh semangat. Setelah Hou Yun pergi, Permaisuri Dongzu berkata, jangan khawatir, Kaisar yang Agung. Selama kejahatan yang tersisa berani masuk ke kota Dewa Kota, saudara Hu Feng dan Hou Yun akan dapat menangkap mereka hidup-hidup. Sayang, Kaisar Dongzu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan Kaisar Agung? Permaisuri Dongzu berkata dengan samar, apakah Kaisar Agung tidak percaya pada kekuatan kedua bersaudara itu? Kaisar Dongzu berkata, ada Protos kuno yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangan dua bersaudara 82 juta tahun yang lalu. Saya secara alami percaya pada mereka. Aku hanya khawatir bahwa kejahatan yang tersisa tidak begitu mudah untuk dibodohi. Mereka akan memasuki kota Dewa Kota dan melemparkan diri mereka ke dalam jaring. Hu Yun, yang meninggalkan istana, datang ke istana ruang waktu kota leluhur Dongzu dengan suasana hati yang gembira. Melalui terowongan ruang waktu di aula ruang waktu, ia dapat mencapai kota Dewa Kota hanya dalam 1,5 bulan. Di dalam hatinya, dia bahkan curiga bahwa ketika dia kembali ke kota Dewa Kota, kakak tertua telah menangkap sisa dosa dari Protos kuno yang abadi hidup-hidup. Apakah ini akan menjadi hasilnya? Pada saat yang sama, suara mendesing. Dua berkas cahaya di kehampaan menukik turun dari langit biru dan berubah menjadi satu tua dan satu muda. Lelaki tua itu berambut putih, dan seorang gadis cantik membantu lelaki tua itu dan memanggilnya kakek. Kamu benar. Orang tua itu adalah Tan Yun setelah Yi Rong, dan gadis muda itu secara alami adalah Yu Yunxi. Tan Yun mengerutkan kening dan menatap gerbang kota Dewa Kota dengan bingung. Dia terkejut menemukan bahwa kota Dewa Kota tidak hanya tidak membuka parit, tetapi juga gerbangnya terbuka, dengan arus pejalan kaki yang konstan. Yunxi, kamu seharusnya tidak. Tan Yun berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa kami telah menghancurkan 12 kota di sekitar kota Dewa Kota. Kota Dewa Kota telah menerima berita itu. Mengapa kota itu masih terbuka dan membiarkan orang-orang kota masuk dan keluar dengan bebas? Aren, apa kau tidak takut kita masuk? Tan Yun, ini, Yu Yunxi tampak seperti ingin berbicara dan berhenti. Apa masalahnya? Tan Yun berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Yu Yunxi menyesap bibirnya dan berkata, itu karena Tuan Kota Hu Feng dan Wakil Tuan Kota Hou Yun bersaudara sangat kuat. Saya adalah 7 putri dari dinasti leluhur Sisu. Meskipun saya belum pernah ke wilayah ilahi Dongzu sebelumnya, saya telah mendengar dari ayah saya tentang asal-usul penguasa kota dari 9 kota di dinasti Dongzu. Tan Yun bingung, apa yang ingin kamu katakan? Yu Yunxi berkhotbah, saya pernah mendengar dari ayah saya bahwa ada 9 kota suci di dinasti Dongzu.
Alasan mengapa mereka dikanonisasi dan berpenduduk adalah karena mereka disebut 9 kota suci ditentukan oleh jumlah dewa kuno yang abadi. Dibantai 82 juta tahun yang lalu. Hu Feng, pemimpin, dan Hou Yun, wakil pemimpin kota dewa kota, mengambil bagian dalam pengepungan dan penindasan protos kuno abadi pada tahun itu, dan orang-orang kota di kota itu mengambil bagian dalam tahun itu atau keturunan dari mereka yang ambil bagian pada tahun itu. Dan kota Zentianshan menempati urutan ketiga di antara 9 kota dewa. Dapat dilihat bahwa orang-orang kota ini, atau nenek moyang mereka, membunuh banyak orang Anda di bawah kepemimpinan Hu Feng, pemimpin kota, dan Hou Yun, wakil pemimpin kota. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak kedinginan. Jadi Tan Yun, Yu Yunsi berkata, kekuatan kota dewa kota menempati urutan ketiga di antara 9 kota dewa dinasti leluhur di Dongsu. Kekuatannya kuat sebagai pendukung. Oleh karena itu, sejak berdirinya kota dewa kota, tidak ada susunan perlindungan kota. Pemilik kota itu arogan, dan tidak ada yang berani tidak menghormati kota dewa kota. Tan Yun memejamkan matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya, mata bintang itu menunjukkan kemarahan yang dingin dan tak terkendali. Ketika Tan Yun membunuh 12 kota di sekitarnya, dia mengetahui dari beberapa pemimpin kota bahwa Hu Feng sekarang adalah bagian penting ketiga dari wilayah Daosu, dan saudaranya adalah bagian penting pertama dari wilayah Daosu. Tan Yun masih ragu apakah akan menjelajah ke kota, tetapi sekarang dia mengetahui dari Yu Yunsi bahwa kota di depannya berlumuran darah rakyatnya di masa lalu. Suaranya serak dan berkata, Yunsi, bersiaplah untuk membunuh kota. Suamiku, lebih berhati-hatilah. Tan Yun, kamu dan Yunsi harus berhati-hati. Petik 2. Pada saat ini, suara nasihat Tan Yun dari istri dan tunangannya terdengar di benaknya. Tan Yun berkhotbah kepada para wanita di Menara Panjun, tepat setelah kerajaan saya meningkat pesat, saya belum pernah mengalami perang yang meneteskan keringat. Hari ini, bagaimanapun, saya akan memasuki kota dan menurunkan kepala pemilik kota Hu Feng ke hiburlah roh umatku di surga. Segera, Tan Yun memberi Yu Yunsi pesan, Yunsi, di kota Dewa Kota, hanya Hu Feng dan Hou Yun yang merupakan wilayah leluhur Taoisme. Begitu kota tukang daging mulai menghadapi dua bersaudara, saya akan bertarung, dan yang kuat di wilayah suci dan kekaisaran Taoisme akan diserahkan kepadamu. Oke, Yu Yunsi berpura-pura menjadi cucu perempuan saat mentransmisikan suara, membantu Tan Yun dan berjalan selangkah demi selangkah ke kota Dewa Kota. Di bawah gerbang, puluhan ribu tentara surgawi elit berdiri dalam dua baris. Kepala penjaga gerbang memandang Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, ketika Anda memasuki kota, Anda harus membuat sumpah darah untuk membunuh keluarga dewa kuno yang abadi, oke? Saya tidak paham. Mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah dan meninju penjaga di dada. Bang! Dalam suara pahat yang tumpul, sebelum penjaga bereaksi, seluruh orang berubah menjadi kabut darah dan tulang-tulang itu tidak ada. Busing. Boom, boom. Rambut putih Tan Yun menari-nari, melepaskan napas yang sebanding dengan kepenuhan tanah suci. Ah, siapa kamu? Tidak. Peringatan, ada musuh. Jeritan dan kepanikan terputus satu demi satu. Puluhan ribu tentara sihir meledak berkeping-keping di bawah tekanan napas Tan Yun, dan berubah menjadi potongan-potongan kabut darah di atas gerbang kota. Kabut darah yang mengepul sama menakutkannya dengan lautan darah. Pada saat ini, para dewa yang telah meninggalkan kota memandang Tan Yun, yang melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah dan tampak seperti orang yang ganas, berteriak ngeri dan melarikan diri ke kota. Tidak, musuh akan datang. Protos kuno yang abadi pasti telah membunuh kejahatan yang tersisa. Ketika Tan Yun dan Yu Yunsi memasuki gerbang kota, tiba-tiba, kehampaan bergetar hebat di seluruh kota Dewa Kota, dan tirai cahaya gedung pencakar langit mengubah seluruh kota seperti mangkuk besar. Tidak baik, Yu Yunsi berkata, ini parit. Jangan panik, Tan Yun berkata dengan yakin, orang-orang di kota ini mungkin ragu bahwa kita akan datang.
Bahkan jika mereka mengirim seseorang ke kota leluhur Dongzu untuk memberitahu Kaisar Dongzu, menilai dari waktu, Kaisar Dongzu belum datang. Artinya, ada paling banyak 2 saudara laki-laki dari tuan kota dan wakil tuan kota di kota. Mereka adalah wilayah leluhur Taoisme. Begitu suara Tan Yun jatuh, ada tawa keras di langit. Ya, kamu protos kuno yang abadi, kamu benar. Oh, dan saudara laki-laki kedua dari penguasa kota tidak ada di kota, tapi lalu kenapa? Sangat mudah bagi penguasa kota untuk berurusan dengan semut mall Anda dengan 6 tingkat wilayah Dao Huang dan 5 tingkat wilayah Dao Sheng. Saat berikutnya, di atas kepala Tan Yun, seorang pria parubaya kekar muncul. Dia tidak lain adalah angin harimau 3 dari alam leluhur Tao. Kemudian, ada ratusan orang kuat di belakang Hu Feng, dan yang kuat di tanah suci keluar dari udara tipis. Rambut harimau menari dan melepaskan indera ilahi yang kuat, yang menyelimuti seluruh kota-kota dewa. Suara yang bermartabat dan mendominasi jelas ditransmisikan ke telinga 180 miliar orang di kota. Aku adalah tuan kota Hu Feng. Setiap orang dapat melakukan apapun yang harus mereka lakukan. Hanya ada dosa abadi yang abadi dan abadi. Tidak ada badai di depan tuan kota. Seluruh kota sangat gembira ketika mereka mendengar pidato itu. Gelombang kegembiraan menelan dunia, penguasa kota itu perkasa. Tuan kota itu perkasa. Mendengar pidato itu, Tan Yun dan Yu Yunxi memiliki rasa ingin membunuh yang lebih kuat di mata mereka. Hehe, apakah kamu ingin membunuh penguasa kota? Hu Feng menatap Tan Yun dan berkata sambil tertawa, iya, bagaimanapun juga, ada banyak protos kuno abadi yang mati di tangan penguasa kota. Oh, ngomong-ngomong, kamu sudah lama tidak melihat orang-orangmu. Atau, kamu belum melihat orang-orangmu sama sekali, tetapi itu tidak masalah. Tuan kota telah memberimu izin untuk bertemu. Saat Tan Yun marah dan bingung, adegan selanjutnya membuat Tan Yun hampir kehilangan akal. Berdengung. Angin harimau melepaskan kekuatan leluhurnya yang agung dan memadatkan gambar memori besar dari udara kosong. Dalam gambar memori, itu hanya angin harimau di Kekaisaran Tao. Saya tidak tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang digunakan. Ukuran tubuhnya setinggi 300.000 kaki. Hu Feng, memegang sepasang kapak surgawi besar, terbang ke kerumunan protos kuno yang abadi. Sepasang kapak dewa membuka dan menutup, dan memenggal kepala protos kuno yang abadi. Darah mengalir ke bumi, dan mayat besar protos kuno abadi jatuh ke dalam kehampaan seperti meteorit darah yang memancar. Tidak jauh dari Hu Feng, saudaranya Hao Yun, yang juga berukuran 300.000 kaki, membantai tentara protos kuno yang abadi dengan tombak lukisan langit persegi. Dia tertawa terbahak-bahak, kakak, keren sekali. Kakak, berapa banyak yang telah kamu bunuh? Hahaha, saudara kedua, saya tidak ingat berapa banyak yang saya bunuh, tetapi katakanlah saya membunuh puluhan juta sendirian kali ini. Kakak kedua, jangan berhenti. Kita dua bersaudara harus segera membunuh protos kuno yang abadi. Ini bukan waktu yang lama untuk permainan. Semakin banyak kita membunuh, kita dapat menjadi penguasa kota dari 9 dewa di dinasti kita di masa depan. Kami ingin berjuang agar jumlah protos kuno abadi menjadi yang pertama. Dengan cara ini, kami akan menjadi penguasa kota dan wakil penguasa kota yang dipimpin oleh 9 kota ilahi. Setelah tertawa terbahak-bahak, Hu Feng dan Hao Yun terus membunuh protos kuno yang abadi. Tanganmu tidak terikat. Hu Feng berteriak pada tentara protos kuno abadi di langit. Ketika mereka melihat di sini, Tan Yun dan Yu Yunxi tanpa sadar memenuhi mata mereka dengan air mata. Tetapi ketika dia melihat gambar berikutnya, Tan Yun sama khawatirnya dengan pisau dan menangis. Dalam gambar memori, tentara protos kuno yang abadi mengeluarkan raungan yang berisi kengganan. Mengapa, protos kuno abadi kami, di bawah kepemimpinan Kaisar Tao kami, berperang melawan iblis di wilayah Laut Iblis dan menyelamatkan dunia leluhur tertinggi dari kehancuran. Tapi kamu masih ingin melakukan ini pada kami. Kenapa? Kamu orang kecil yang tidak tahu berterima kasih, sialan. Hu Feng,
Dengarkan, Protoss Erlang kuno abadi, saya lebih baik mati daripada menyerah. Angin harimau, awan harimau, dan semua binatang pengkhianatmu, dengarkan, meskipun kita mati hari ini, kita masih Protoss yang paling kuat dan perwujudan keadilan. Selama kita tidak memusnahkan Protoss kuno abadi kita, di masa depan, keturunan Protoss kuno abadi kita akan membantai semua penjahat dari dinasti leluhur Dongzhou Anda, Dongzhou Shenzong, dinasti leluhur Beizhou, dinasti leluhur Nanzhou dan Shenzong yang bahagia. Mendengarkan kata-kata orang-orang dan melihat tanah yang diwarnai merah oleh orang-orang dan mayat orang-orang yang tak ada habisnya di tanah, Tan Yun menangis. Dia terkoyak sampai ke intinya. Kejam, terisak, Yu Yunxi meneteskan air mata. Protoss kuno yang abadi tidak ragu-ragu untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk melawan iblis di lautan iblis demi kebenaran, tetapi mereka dikelilingi dan dibunuh oleh manusia mereka sendiri. Meskipun Yu Yunxi telah menentukan bahwa dia adalah iblis, dia masih menangis dan merasa bersalah atas Protoss kuno yang abadi. Di Menara Panjun di Borgol Tan Yun, Ji Yuyan sudah menangis. Dia tidak bisa menerima bahwa hanya orang yang dibunuh begitu kejam oleh hewan-hewan ini sebagai manusia. Shen Subing, Suan Yuanrou, Namong Yukin dan Ouyang Qianqian, di samping Ji Yuyan, juga menangis. Karena Protoss kuno yang abadi mati dengan sangat menyedihkan, mereka merasa tidak berharga untuk Protoss kuno yang abadi. Di langit, setelah angin harimau mengangkat gambar memori, dia menatap Tan Yun yang menyakitkan, menunjukkan ekspresi kenikmatan. Ada apa? Sedih. Hahaha, sedih dan sakit itu benar. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orangmu. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah, dan suaranya serak. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukan orang-orangku seperti ini? Apa kesalahan Protoss kuno abadi kita? Kamu akan memperlakukan kami dengan sangat tidak manusiawi. Mengapa? Itu pertanyaan yang bagus. Hu Feng mencibir. Tuan kota mengakui bahwa Protoss kuno abadi adalah Protoss yang adil, dan juga mengakui bahwa Kaisar Tao abadi tidak melakukan kesalahan pada awalnya. Ini kesalahan kami bahwa kami manusia membantai ras Anda. Kami semua tahu itu. Karena kalian semua tahu, mengapa kalian ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang? Tan Yun meraung dengan suara serak. Angin harimau menarik napas dalam-dalam. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Protoss kuno abadimu. Itu benar-benar terlalu memberontak dan kuat. Pada awalnya, Kaisar Tao abadi hanya 6 tingkat dari ranah Kaisar Tao, dan dia bisa mengalahkan 10 kekuatan besar dari ranah Kaisar Tao. Dia sangat mengerikan sehingga begitu dia berniat untuk mendominasi dunia leluhur tertinggi di masa depan, tidak ada yang bisa menolaknya. Mata Tan Yun berduka, jadi kalian para hewan, untuk membayangkan dari udara tipis, menghapus kontribusi keluarga kami kepada umat manusia dari leluhur tertinggi dan membunuh orang-orang kami. Ya kamu benar, kata Hu Feng. Aku akui kamu benar. Hewan, kalian semua binatang. Wajah Tan Yun biru dan kurus, dan fitur wajahnya terdistorsi. Apapun yang kamu katakan, ini adalah akhir dari masalah ini. Penguasa kota tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Hu Feng menatap Tan Yun dan berkata sambil mencibir, selama bertahun-tahun, Anda telah berulang kali memicu badai berdarah di kerajaan Dewa Dongzhou dan membantai 13 kota dari dinasti leluhur Dongzhou kami. Bukankah kamu sangat cakap? Nah, penguasa kota memberitahumu. Kata Hu Feng, menunjuk ke kota di belakangnya dan mencibir, ada 180 miliar dewa di kota ini. Setengah dari dewa ini berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan orang-orangmu, dan sisanya adalah keturunan yang membunuh orang-orangmu. Jika Anda memiliki kemampuan, jika kamu adalah penguasa kota, kamu tidak akan keluar untuk mati sekarang, tetapi bersembunyi dan berlama-lama. Namun, karena kamu datang ke sini hari ini, kamu dan wanita jalang di sebelahmu harus mati. Oh, tidak, Tuan Kota tidak akan membiarkanmu mati, karena Tuan Kota akan meninggalkanmu kehidupan yang murah untuk menerima hadiah di depan Kaisar Agung. Mendengar pidato itu, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, Angin harimau, aku ingin kamu mati hari ini. Hahaha, terserah kamu.
Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan penguasa kota mengambil inisiatif. Setelah Hu Feng mengejek, dia melambaikan tangannya ke ratusan orang kuat di tanah suci di belakangnya. Ayolah, buang para pria dan tinggalkan wanita cantik yang menawan. Orang-orang utama di kota itu baik dan menyegarkan. Cukup bagi seorang lelaki tua untuk menyendiri. Dengan suara seorang lelaki tua dengan 7 lapisan tanah suci Tao, memimpin untuk menyelam dan menawarkan pedang suci senjata suci Tao kelas atas. Kekuatan santo angin Tao meletus di tubuhnya dan membunuh Tan Yun dengan ganas.